Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan kebaikan atas kebukan yang Allah berikan kepada beliau, Allah berikan yang diharapkan oleh Allah berikan. Untuk itu semoga kita biasa dibimbing Allah jalan untuk dapatkan hidayah, namanya irsyad. Orang yang membimbing seseorang sehingga dapat hidayah namanya mursyid. Jadi bimbing dapatlah hidayah. Yang memberikan itu namanya mursyid. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, contoh misalnya ada orang yang dia susah kali menghafal, susah kali mengingat. Syakautu ila wati'in su'a hifzi. Aku melaporkan kepada Waqi' guruku tentang su'a hifzi, buruknya hafalanku, buruknya ingatanku. Apa kata gurunya? Kata Imam Waqi', guru Syafi'i, fa'arsyadani, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Nanti baru ketemu kita jawabannya. Selama ini kita pantas tidak dapat hidayah. Kalau selama ini jauh dari hidayah. Syakautu ila waqi'in su'a fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, wahai guruku, aku ini buruk hafalanku. Buruk hafalanku. Syakautu ila waqi'in su'a. Apa kata guru Imam Syafi'i? Fa'arsyadani. Maka dia memberikan aku irsyad. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi kalau irsyad itu sebetulnya adalah hak hamba, hak kita. Hidayah hak Allah. Ya kan? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata guru Imam Syafi'i, dia mengisyaratkan, berikan kepadaku isyarat, membimbingku ila tarkil ma'asi, supaya meninggalkan maksiat. Jadi orang yang masih melakukan maksiat, su'a hifzi, buruk hafalannya. Jemaah yang dimaksud Allah, inilah yang disebut dengan irsyad. Dalam kata irsyad atau irsyad, mursyid atau irsyad. Irsyad. Kemudian ada mursyid, ada rasyid, rasyad atau rasyad. Irsyad ini adalah jalan, proses untuk dapatkan hidayah, meninggalkan maksiat, ya, mengerjakan sholat, menuntut ilmu. Ini proses irsyad. Maka kalau ada orang bilang, ya, ada orang diam-diam aja bisa dapat hidayah, nggak mungkin. Ada orang yang dia menghayal dapat hidayah, di kamar mandi menghayal, aku dapat hidayah. Dia jangan tersinggung juga. Ada lagi orang begini, aku kalau udah kena rokok masuk apa istilahnya, imajinasi itu bekerja, masuk dia petunjuk-petunjuk Allah. Nah, mungkinlah dengan serokok dapat irsyad. Dengan kopi.
Itu apa betul itu irsyad? Nah, kan? Apa itu betul irsyad? Ya. Jadi jangan-jangan itu bukan irsyad, itu ittiba'ul hawa, pengaruh nafsu. Ya. Pengaruh nafsu. Karena kan hakikatnya sebetulnya Allah kan tidak suka kepada yang makruh. Allah itu kan tidak suka dengan yang makruh. Makruh itu apa? Ma la yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Tidak dihukumkan dosa orang yang mengerjakannya, tapi dihukumkan berpahala orang yang meninggalkannya. Ya kan? Memang tidak berdosa, tapi tidak berpahala. Tapi meninggalkannya dapat pahala. Ya. Maka orang yang ahli ibadah pasti berharap pahala. Ya. Nanti kalau orang tasawuf, orang sufi itu yang ada yang dia ahli ibadah gak mengharap pahala, mengharap ridho. Ya kan? Ada ahli ibadah, dia beribadah tidak berharap pahala. Misalnya ada seorang sufi perempuan namanya Rabiatul Adawiyah. Apa dia bilang? Ya Rabb, ya Tuhanku, infak, seandainya aku mengerjakan ibadah hanya karena mengharapkan syurga-Mu, maka jangan masukkan aku dalam syurga. Seandainya aku beramal beribadah hanya karena takut dengan neraka-Mu, masukkan aku dalam neraka. Jadi apa motivasi ibadahnya? Bukan ingin surga, bukan takut karena masuk neraka, tapi karena hanya mengharapkan ridho dari Allah. Itulah tadi ya, dalam doa radina billahi rabba atau raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba, kami ridho menjadikan Allah itu sebagai Tuhan kami. Makna ridho apa? Ridho itu adalah yataqabbal, menerima. Itulah ridho. Menerima semua, disuruh sholat, disuruh mengerjakan itu karena menerima apa yang Allah suruh, menerima. Gak ada komplain. Inilah yang paling penting. Menerima apa yang Allah suruh. Tidak ada sedikit pun keraguan, kejenuhan.